Halo Bun Bun, kali ini aku membagikan tentang penyembuhan suatu penyakit atau pengobatan ya. Ini awal mulanya penyakit itu kan semuanya asalnya dari emosi ya. Makanya aku mau nge-sharein tentang spiral emosional spiral. Jadi ini spiral bagaimana gelombang emosi kita. Awal mulanya kan ini pembatasnya tuh mulai kebosanan. Kalau naik ke atas itu dia ada harapan. Jadi dia keingintahuan, dia punya rasa keingintahuan. Habis itu mulai tenang, senang, ya itu naik ke atas dia. Kalau dia sudah mulai kebosanan yang isinya dengan ketakutan, habis itu rasa cemburu, rasa pesimis, itu ke bawah dia. Yang ini akhirnya mencapai tidak ada keinginan untuk hidup atau death. Nah ini gininya, ini kan spiral itu emosi itu kan naik turun. Kita ngelihatnya di tabel Hawking namanya. Nih kalau dilihat dari level consciousness atau level kesadaran. Nah di sini kan dibilangnya kayak gini nih. Ini ada rasa malu, malu kan kalau di energinya tuh dibilangnya 10 pangkat 20 yang paling terendah malu. Di bawah malu itu ya bunuh diri, nggak mau hidup, rasa bersalah, apatis. Nah ini kan rasa-rasa ini itu 10 pangkat 150 masih enggar. Nah dibilangnya ini dimensi 3 yang kalau kita merasakan kayak malu, merasa bersalah, apatis itu dia dibilangnya di dimensi neraka, hell atau enggak ego yang rendah. Ego rendah itu antara 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 199. Terus di dimensi 3 dimensi ini dibilangnya api penyucian, yaitu udah mulai dia dengan ada keinginan, kemarahan, kebanggaan, keberanian, itu masuk ke 3 dimensi yang berhubungan dengan penyucian. Jadi dia mempelajari sedo-sedonya. Nah saat dia between antara hell, api penyucian, dan surga itu, paradis itu, betweennya itu di dimensi 4 kita bakal ngalamin mulai namanya keberanian. Kan levelnya udah pangkat 200 kan, mulai netral, naik dari lagi semakin tinggi, semakin bagus pencerahannya. Jadi kita punya power namanya. Tapi semakin rendah ini kita malah force terserang. Jadi biasanya paling gampang sakit itu kalau yang di bawah itu. Nah ini ada namanya peta kesadaran by David Hawking. Nah di sini level-levelnya. Kan ini level terendahnya nih. Dari pangkat 20 ke sampai 175 ini dibilangnya untuk bertahan hidup. Jadi di sini ada rasa malu, tidak berharga, penolakan, ini emosinya. Emosinya ini kayak gini. Kalau yang tinggi ini kan ketulusan, sudah levelnya tinggi. Ini saya videoin aja ya. Terus ini yang level energinya emosi, perasaan menurut penelitian Hawking. Nah dibilangnya yang rendah itu 200 ke bawah itu force, dia cenderung bikin sakit, melemahkan kan, melemahkan energi, yang melemahkan, yang bikinnya sakit. Ini yang menguatkan power. Jadi bisa dibilang semakin tinggi level energi suatu emosi, maka akan semakin baik bagi kualitas kehidupan seseorang dari aspek pada aspek pencapaian duniawi maupun spiritual. Ini gininya. Terus membahas tentang tujuan dari hidup itu. Kan tubuh itu terdiri dari 3 tuh, fisik, jiwa, dan mental. Itu tuh harus seimbang. Harus seimbang antara fisik, jiwa, dan mental. Fisik itu tujuannya itu untuk happy-happy, bebas finansial, jalan-jalan, sehat, dan lain-lain. Berhubungan dengan fisik lah, materi. Apa yang dibutuhkan tubuh itu. Kalau mental itu tujuan hidupnya adalah untuk mencintai dan dicintai. Makanya kalau ada orang ada masalah dengan mentalnya, biasanya dia kurang dicintai atau enggak kurang orang untuk mencintai, berhubungan dengan mencintai dan dicintai. Kalau jiwa itu tujuannya belajar. Jadi apa yang kita lakukan itu semua pembelajaran. Mau salah, mau benar, ada yang lebih cepat dia mengerti, ada yang enggak. Itu semua adalah pembelajaran.
makanya disuruhnya balance. Nah, kalau misalnya salah satu lebih berat, misalnya kebanyakan fisik, pasti jiwanya ada yang kosong, mentalnya bermasalah, atau kebalikan. Seringan sih di dunia 3 dimensi ini kebanyakan lebih fokus ke fisik dia mengabaikan antara jiwa dan mentalnya. Nah, sekarang penjelasan tentang emosi tidak datang secara kebetulan. Jadi pada dasarnya emosi itu adalah sebuah pesan dari alam bawah sadar, misalnya seperti cemas. Rasa cemas itu karena kita merasa bawah sadar kita itu tidak seimbang dalam hidupnya. Habis itu rasa marah karena alam bawah sadarnya kita merasa sedang tidak berdaya. Kalau sedih karena sesuatu yang hilang dari hidupmu. Cemburu atau iri karena kita sedang merasa insecure. Ketakutanmu karena kita peduli akan kepedulian, kita peduli dengan sesuatu itu. Terus kalau apatis, sikap apatis itu karena terlalu lelah. Jadi pelajari apa yang dibalik emosimu, biarkan emosimu berbicara, belajarlah mendengarkan sehingga kamu paham apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Nah, di sini ada sekilas tuh kayak cemas misalnya, berjalanlah untuk menenangkan pikiran. Rasa marah, angkat beban untuk energi yang tersalurkan, biar energi tersalurkan. Kalau sedih, berjemurlah di bawah sinar matahari. Kalau lagi stres, lari atau jogging. Bad mood, tidur siang. Biar bisa jadi solusi. Terus di sini juga ada cara emosi bicara dengan munculnya sakit di dalam tubuh. Jadi tubuh kita itu bukan sekedar mesin biologi, jadi adalah cermin dari kondisi batin kita. Ketika emosi yang kita rasakan tidak tersalurkan atau dipendam terlalu lama, tubuh akan bicara melalui berbagai rasa sakit atau gangguan fisik. Yang ini yang sering disebut dengan psikosomatik, yaitu di mana pikiran dan perasaan mempengaruhi kondisi tubuh secara langsung. Misal kayak vertigo nih, emosi terkait itu perasaan tidak aman, cemas berlebihan, overthinking. Makna psikologisnya yaitu vertigo mencerminkan ketidakstabilan emosional, rasa tidak aman, kekhawatiran yang terus menerus ketika seseorang terlalu banyak berpikir dan merasa hidupnya tidak terkendali. Tubuh kita merespon dengan rasa pusing atau kehilangan keseimbangan. Terus nomor 2, migrain. Emosi yang terkait karena orang migrain itu biasanya perfeksionis, tidak bisa menerima situasi yang tidak diinginkan. Makna psikologisnya, migrain sering dialami oleh orang yang sangat perfeksionis dan tidak bisa menerima kekurangan dalam hidupnya. Ketegangan batin karena situasi yang tidak sesuai harapan bisa memicu sakit kepala berat yang berulang. Ketiga, tiroid. Emosi terkait itu yaitu tadi merasa tidak didengarkan, tidak percaya diri, takut tampil di depan umum. Makna psikologisnya, tiroid itu mengatur energi dan metabolisme. Gangguan di area ini bisa mencerminkan konflik batin antara keinginan untuk tampil dan ketakutan akan penilaian orang lain. Seseorang yang merasa suaranya tidak penting atau tidak layak tampil. Terus yang keempat, paru-paru. Emosi terkait kesedihan yang mendalam. Psikologisnya merepresentasikan kita menerima atau melepaskan kehidupan kesedihan mendalam dan belum terselesaikan, seperti kehilangan yang tercinta atau bisa menyebabkan gangguan pada paru-paru. Terus yang kelima, sakit pundak. Emosinya memikul beban yang terlalu berat dan bertanggung jawab yang berlebihan. Ketika seorang menanggung semuanya sendirian, jadi responnya ya ketegangan dan rasa nyeri di pundak. Terus keenam, jantung. Emosi terkait merasa tidak dihargai, tidak berharga, ketakutan ekstrim dan kemarahan. Makna psikologinya ya mencerminkan luka batin yang mendalam, perasaan tidak dicintai, tidak layak, ketakutan besar dan kehidupan kemarahan, stres emosional berkepanjangan. Hati, liver, dendam, kemarahan, frustasi yang menumpuk. Hati yang menyimpan emosi marah, jika seorang menyimpan dendam itu liver. Kok lambung, kecemasan berlebihan, takut gagal, emosi yang dipendam, kecemasan itu ya, lambung itu. Terus organ seksual, masalah dengan pasangan, kepercayaan, penghargaan, tidak mencintai diri sendiri. Organ seksual mencerminkan hubungan dengan pasangan dan hubungan dengan diri sendiri. Masalah dalam kehidupan seksual bisa muncul dari luka emosional tentang cinta, penerimaan diri, dan harga diri.
10. Ginjal. Ginjal itu adalah kekecewaan, rasa tak aman, takut kehilangan beban hidup yang luar biasa. Psikologisnya menyimpan energi kehidupan, emosi seperti rasa kecewa, takut ditinggalkan, kehilangan, bisa membebani. Ginjal secara simbolis biologi suka merasa bersalah dan menanggung masalah orang. Tumor. Orang tumor lebih banyak memendam, susah mengekspresikan emosinya, hobi menumpuk perasaan. Kanker. Orang kanker punya latar luka batin yang sangat dalam, dikhianati semasa hidupnya, kehilangan orang paling berharga dalam hidupnya, dan sangat keras pada dirinya sendiri. Selanjutnya kita ngebahas tentang 7 gerbang tubuh sama dengan 7 luka leluhur. Jadi tubuh itu bukan sekedar daging, itu tulang. Dia adalah kitab warisan. Setiap nyeri, setiap getar mungkin bukan milikmu, tapi milik mereka yang belum sempat bicara. Misalnya gigi, gerbang rahasia yang tertahan. Gigi itu berhubungan dengan gerbang rahasia yang tertahan. Leluhur berbicara lewat ngilu yang diam. Ada janji, rahasia, ketakutan yang tak pernah terungkap. Lukanya itu adalah rahasia keluarga, kontrak diam, dan kemarahan yang dikubur. Kalau rahang dan leher, gerbang suara yang dibungkam. Ketika kebenaran tidak bisa keluar, tubuh menahannya. Disinilah suara yang tak pernah diizinkan hidup kini jadi tegang yang tidak kita mengerti. Lukanya karena rasa malu, takut bicara, pelarangan ekspresi diri. Habis itu kalau sakit tulang, gerbang duka kolektif atau tulang menyimpan cerita yang tak pernah ditulis. Ia membawa kesedihan yang tak sempat menangis. Lukanya trauma perang, kelaparan, pengusiran, dan kehilangan generasi. Kalau jantung, gerbang yang luka adalah gerbang cinta yang terluka di dalam dada. Cinta dan luka leluhur berdampingan. Cinta yang dikhianati, kasih yang tak pernah sampai. Lukanya adalah penolakan, cinta yang tak berbalas, trauma keluarga terhadap hubungan. Terus rahim, gerbang lukanya perempuan dan kelahiran. Rahim tak hanya melahirkan anak, ia juga melahirkan luka turun-temurun dari para ibu. Luka kekerasan seksual, keguguran leluhur, pengorbanan diamnya perempuan. Terus hati atau lever, gerbang amarah leluhurnya ada di panas yang bukan milikmu. Marah, dendam, dan luka kesedihan yang belum dituntaskan. Lukanya ketidakadilan sosial, patriarki, kemiskinan sistemik. Ketujuh, gerbang kaki, gerbang akar yang terlepas. Jika kamu sering merasa tak berpijak, mungkin ada jiwa yang belum diberi tempat untuk pulang. Lukanya adalah perpindahan, pengusiran tanah, kehilangan rumah spiritual. Kali ini ngebahas tentang rahasia psikologis. Di sini ada namanya tangki cinta atau bahasa cinta seseorang atau anak. Kalau orang yang suka memukul, dia suka physical touch, artinya rajin-rajinlah memeluk. Kalau dia suka ngambek, quality time, bahasa cintanya dia kepengen ditemenin. Suka mengejek, dia pengen dipuji, puji-pujilah dia. Kalau suka berteriak, dia acts of service, berilah layanan atau bantuan apa yang sedang dilakukan. Kalau tidak suka berbagi, berilah hadiah. Jadi itu bahasa-bahasa cintanya. Terus ini kalau dia mengenal karakter seseorang tuh, kalau dia pemarah, artinya dia terlalu banyak beban dalam hidupnya. Kalau banyak diam, lelah secara mental. Kalau banyak bicara panjang dan berbelit-belit, ya biasanya dia pembohong. Kalau jarang dekat dengan lawan jenis, ya, biasanya setia. Kalau suka menyerang orang lain secara fisik dan mental, biasanya banyak mendapat tekanan dan kekecewaan dari keluarganya. Ini ngebahas tentang perbedaan stres dan depresi. Stres itu sulit tidur, mudah lupa, susah konsentrasi, pola makan berubah, mudah marah, sering gelisah, merasa kewalahan, takut saat tak bisa menyelesaikan tugas. Kalau depresi, menarik diri dari lingkungan, sedih, putus asa, hilang semangat, hilang motivasi, merasa bersalah, gagal, dan sendirian, sering berpikiran negatif, mudah kecewa, dan sulit konsentrasi, ada pikiran bunuh diri.
Jadi kalau ini stres rilisnya tuh kalau burnout itu adalah kelelahan emosional, fisik dan mental akibat stres yang kepanjangan, disuruhnya membaca. Kalau overthinking, journaling atau menulis. Kalau penat, tidur. Kalau sedih, dengarkan musik atau meditasi. Stres, jalan-jalan, healing, email. Kalau marah, olahraga, meditasi. Light chakra atau menyelaraskan cakra atau pusat energi untuk meningkatkan fisik, emosional, spiritual, olahraga dan meditasi. Nah, ini saya videoin penyakit yang disebabkan oleh sifat perilaku kita sendiri. Yaitu tadi saya bilang pada dasarnya penyakit itu adalah dibuat dari diri kita sendiri karena emosi kita kan naik turun. Jadi ya baik-baiklah jaga emosi biar stabil. Nah, ini biasa sariawan, suka ngomel, darah rendah, banyak pertimbangan, sinusitis, kolesterol, darah tinggi, alergi. Yaitu tadi pada dasarnya penyakit adalah hasil perbuatan kita sendiri karena itu tadi emosi itu naik turun. Semakin ke bawah emosi itu frekuensinya semakin rendah, itu melemahkan yang bikin kita akhirnya jadi sakit. Nih, bisul di kepala. Pokoknya kepala itu berhubungan dengan apa yang kita pikirkan terlalu over. Nah, kepala itu kan sama kayak balon itu. Kalau dia ditiup, dia meledak akhirnya. Makanya sering ada terjadinya pecah pembuluh darah di kepala. Pusing gitu. Awal mula sih pusing. Kita dikasih sinyal tuh pusing dulu. Tapi kalau itu diabaikan ya jangan salahin terjadinya gitu, pecah pembuluh darah, penyempitan yang kayak gitu-gitu. Kalau jantung berhubungan dengan ego. Kalau tangan berhubungan dengan apa yang kita kerjakan, mata berhubungan dengan apa yang kita lihat, hidung berhubungan dengan lingkungan. Nah, ini vena yang tersumbat. Apalagi tadi kaki berhubungan dengan apa yang kita dalam menjalani sesuatu itu. Terus kalau mulut dengan apa yang kita ucapkan, tenggorokan tuh dengan apa yang kita ucapkan atau tidak tuh di mulut itu tenggorokan. Nah, kalau untuk perempuan mulut sama alat kelamin perempuan itu yang vagina itu sama. Kalau suka ngomong yang jelek-jelek, ya penyakitnya di vaginanya, ya entah keputihan, entah gatal-gatal, entah apalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan itu. Kalau dia suka berkata-kata jelek di mulutnya itu loh. Nah, ini obat gratis tubuh, kalau demam, air, penguat tubuh, olahraga, kecantikan tidur, suplemen terbaik itu darah rendam kaki dengan air hangat, suplemen kalsium sinar matahari untuk penguat jantung tepuk tangan, liver itu jinjit, paru itu tarik nafas yang dalam. Nah, ini pelancar energi itu kita tertawa, penguat jantung jalan kaki. Untuk lambung tuh jangan stres berlebihan. Kepala itu disuruhnya solusinya nih rendam tangan kiri dengan air dingin selama 5 menit. Nah, ini makanan-makanan yang bagus untuk kesehatan rambut nih. Saya videoin aja ya. Nah, lanjut dengan tadi tuh tentang kepala itu. Kalau kepala apa yang kita pikirkan? Terus kalau jantung kemarahan, paru tuh kesedihan sama rasa tersinggung biasanya. Kepala itu kalau orang yang suka diem, bengong itu bahaya, dia kenanya biasanya ke black magic. Gampang kena santet itu biasanya. Ini apa nih, buah untuk obat. Nah, terus kalau berhubungan dengan lambung, biasanya kecemasan. Hati-hati dengan lambung itu kecemasan, bener. Kalau ginjal itu ketakutan. Kalau punggung itu biasanya berhubungan dengan pendukung kita merasa tidak ada yang mendukung, punggung udah dicari. Terus kalau pinggang, masalah uang. Kalau jari-jari biasanya masalah yang sifatnya tergantung jari tangan. Apa yang kita kerjakan lebih detail, suka yang detail tuh ke jari dari jari. Kalau kaki ya dalam perjalanannya. Ini makanan tuh obat nih. Ini aku bacaan sini, kelapa tuh untuk otak. Habis itu kalau kulit berhubungan dengan keinginan. Kalau kulit apalagi itu tentang seksual anak tuh sebenarnya kalau anak itu berhubungan dengan kita harus punya rasa cinta yang kuat, yang bikin anak itu suami istri itu harus kuat, tidak saling nyalahin atau nggak ada inisiatif, harus benar-benar ya kalau kepengen punya anak sih gitu sih teorinya. Jadi harus saling mencintai, penuh kasih sayang, muncullah seorang anak gitu ceritanya.
Oke deh, segitu aja dulu. Terima kasih. Bye bye.